Assalamualaikum. Woi, Pak Pel, masih jaga? Iya, Maki. Salah. Langsung kopi nih. Ada suasananya lagi ya ini. Suasana. Masih ke bawah semalam. Lagi kopi hitam. Kopi hitam ya. Masih ke bawah Oke, ya? Iya, masih ke bawah semalam itu. Kita ngeliat ya di TV nggak ada sih. Ya, lihat di sosmed aja. Sosmed banyak dan Video-video mereka. media-media yang online juga banyak. Online juga banyak ya. Mantau ya berarti ya. Ya mantau sekilas-sekilas Perkembangan. sih. Mantau sekilas-sekilas. Demo Perkembangan, ya. undang-undang cipta lapangan kerja Ya, Omnibus Law itu kan. yang baru disahkan tanggal 5 ya. Ya, 5 Oktober. Gimana Ki? Melihatnya Ki? Ya, aku prihatin aja. Prihatinnya karena terjadi bentrok ya. Sebenarnya kalau itu disikapi lebih aparat lebih menahan diri, terus tidak anarkis, demo juga tidak anarkis. Pokoknya damai-damai aja lah, mencoba melihat apa yang benar, gitu lah, apa yang benar. Tapi ini udah akumulasi juga sih, agak repot juga mulainya dari mana gitu kan. Terus tiba-tiba udah langsung brak gitu aja kan. Dan cara DPR menyetujui atau mengetok palu itu juga menjadi kayak kurang ini. Waalaikumsalam. Paham ini. Ada bentrok, ada bejo. Ini dari mana? Manja. Pulang kerja pagi, malam berarti kerjanya? Malam kemarin kita kerja ada rame-rame di Semanggi. Kita Oh, Semanggi. Ada yang dekat, tapi pengen nggak ada, nggak jadi apa-apa. Masih dengar demo kemarin. Dia mau besar-besaran. Lihat situasinya ya semalam. Sekilas. Sekilas ya? Kita nggak mau dekat. Pengen dari nggak jadi apa-apa. Dari jauh gimana tuh gambarannya? Wow, rame. Nah, karena ada lewat jam malam kan. Kalau dari demo itu kan di busnya jam 6. Vaksin. Aku udah itu kan aku terus mas. Ngopi lah, ngopi. Iya, pasti. Ngopi apa teh apa lah. Tuh pesan sama Mas Lelar tuh. Bapaknya lagi ini liburan. Nah, kita lanjut dikit. Memang benar semalam yang Sama lah. Ada juga. ya, dilihat oleh Betok, oleh Bejo, kan bahwa salah satu spotnya ada di Semanggi semalam itu. Ya, ini sumbernya dari aku baca dari Kompas nih. Oke, Kompas coba ini di kita coba. dan kita tahu lah, coba dibacain. Ini Mas. Itu di online apa di Online. TV-nya? Online. Oh, online ya. Oke. Kompas.com. Salah satu judulnya adalah masa lempari batu di jembatan Semanggi. Polisi balas dengan gas air mata. Ya, itu blok ya. Iya. Itu jam berapa? Mas, tadi malam mulai bentrok itu jam 21.48. Jam 10 kan. 12 menit. Terus ada lagi masih juga dari kompas.com bentrokan antara polisi dan massa demonstran pecah di jembatan Semanggi. Beruntung mereka Udah lolos deh, lepas dari Kalau ini. terjebak di Kejebak tengah-tengah. tuh agak repot juga itu. Biasanya kalau selesai sih kalau ngelewatin jam yang ditentukan sebenarnya chaos. Udah. Apalagi. Ini ada lagi judul massa demonstran akhirnya memang bertindak anarki juga ya, rusak mobil polisi hingga bakar pos pelabuhan. Dan halte yang di Sudirman ya. Oh, yang itu ya. Sore kan MRT ya, MRT ya. Bakar ya. Iya. Berarti baru ya beritanya ya? Tadi malam. Terus istana juga nggak luput. Istana sempat dilempari batu dan petasan. Kejadiannya tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah bahkan sudah mulai duluan tahun dari kamu. Tapi TV nggak ada penyiaran ya, TV ya? TV nggak ada ya? Kemarin sih saya sempat nyari malam apa nggak Nggak ketemu, nggak tahu saya salah jam pas Jamnya. nyari Oh TV-nya, ya, bisa jadi. atau Bisa memang jadi. mereka tidak sama sekali. Tidak menyiarkan. Kalau diskusi atau debat-debat dengan Ada. Iya. Aku khawatir juga itu teman-teman wartawan diliput gimana tuh ya? Oh. Aman apa enggak itu? Ini saya Atau kan mereka berada di garis besar, garis depan kan? benar.
Kalau terjadi bentrokan, lempar-lemparan kan bukan tidak mungkin kena kamera atau kena apa. Nah, ini bicara wartawan ya, Dit, yang berhubungan dengan peliputan demonstrasi Omnibus Law kemarin, tanggal 8 kemarin. Ini sumbernya di Kompas.com juga. Liput demo Omnibus Law, 3 mahasiswa wartawan Gema PNJ hilang sejak siang. Saya bacakan captionnya. Iya ya. Hilangnya tuh gimana tuh supaya nggak rancu. 3 orang wartawan pers mahasiswa Gema Politeknik Negeri Jakarta PNJ dikabarkan hilang sejak pukul 11.45 siang. Ketika meliput demonstrasi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020. Ketiganya yakni Ajeng Putri, Darmajati, dan Muhammad Ahsan Zaki. Terakhir, mereka mengabarkan posisi di sekitar Istana Merdeka. Jadi memang mereka terjun langsung ke titik. Dan ini mahasiswa ya, belum jadi wartawan beneran ya? Wartawan kampus ya, kan? Wartawan kampus ya? Ya, bisa dibilang. Ya wartawan kampus juga tetap wartawan. Kalau dia tugasnya jurnalistik, meliput, memotret dan menyiarkan beritanya ya tetap wartawan. Menurut Kompas.com ini, memang mereka tidak memakai atribut pers ini. Oh, itu ya itu salahnya ya. Iya. Harusnya dia kalau mau pakai ID kampus atau apa ya? Minimal ya. Minimal jadi bisa Terus dikenali. update-nya yang terbaru gimana tuh? Masih belum dapat berita lagi saya. Kita belum turun. Nih, sementara itu Ahsan memakai baju hitam dibalut rompi tanpa atribut pers. Nah, kata-kata hilang itu memang menimbulkan tanda tanya sebenarnya kan. Iya. Hilang apakah hilang mereka evakuasi sendiri terus belum berani muncul, bisa juga kan. Tidak bisa berkomunikasi dengan rekan-rekannya bisa. Atau hilang memang diamankan oleh aparat, bisa juga. Bisa juga gitu kan. Banyak. Karena belum ada kabarnya lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan sih baik-baik aja lah. Artinya orang tuanya pasti juga khawatir kan. Kita nggak ada kabar. Bicara pers, memang salah satu resiko menjadi jurnalis ini. Iya. Gitu kan. Ketika terjun ke daerah-daerah konflik gitu kan memang harus Iya. siap dengan resiko. Dan justru yang situasi kayak gini nih yang paling miris karena lawan dan kawan itu saudara, sama-sama saudara, sama-sama bangsa Indonesia. Kita itu mau berdiri di mana? Sana kawan, sini teman. Iya kan? Aparat pun bahkan mereka adalah bangsa Indonesia juga. Bangsa Indonesia semuanya ini yang paling kejadian yang paling tragis justru ini. Iya. Ini Karena yang- semuanya saudara. Ini Semuanya kita sedih saudara. kan ya? Iya, kita sedih. Sebenarnya segala sesuatu masih bisa dibicarakan. Dan cobalah pakai rasa gitu loh yang pemangku kekuasaan pakai rasa, melihat rakyat juga harus ada empatinya. Rakyat juga harus ada kesabaran juga. Ini tuh kan harus ada namanya kompromi kan gitu kan. Rakyat kesabarannya ditingkatkan, penguasa tuh juga harus mikir rakyatnya harus ditingkatkan sehingga akan ketemu titik temu tuh. Nah, yang bikin tambah sedih ini nih, ada salah satu simpatisan partai politik justru bentrok dengan mereka yang sedang memperjuangkan Nah, itu Eh, dia. ini ya, tolak Iya. undang-undang Iya, Omnibus Law. itu kan akhirnya perang saudara kan, Itu sipil dia, sipil lawan lawan sipil. Gitu. Justru kalau seandainya diturunin polisi, oke, untuk mengamankan supaya tidak terjadi bentrok. Bentrokan. Jadi malah justru berbenturan gitu. Ya itu di daerah Jogja kalau nggak salah ya. Jogja. Daerah Itu Jogja. Jakarta ya? Jogja. Karena demo ini tuh hampir di seluruh kota besar, di Bandung, Jogja, Surabaya, Lampung, hampir seluruh kota Jakarta. Berarti kan Pulau Jawa ya, juga Jawa juga. Iya, luar Jawa juga. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang demonya, tadi kan kita singgung masalah jurnalis. kan? Jurnalis, ya. Kita ada lagu yang bisa Mungkin menyemangati. sebelum masuk lagu kita bahas tentang profesi jurnalis ya supaya Siap. teman-teman yang Siap. wartawan juga ya siapin bahwa menjadi profesi jurnalis itu juga nggak gampang. Satu, butuh keberanian, butuh kejujuran, harus menyiapkan telinga gitu kan 5W1H, kapan, di mana, mengapa, apa, siapa, bagaimana itu harus benar-benar clear dan nggak ada keperpihakan kecuali pada kebenaran dan pada rakyat. Ya, Itu yang utama itu. Jadi berpihak pada apa? Ya untuk kesejahteraan. Kebenaran kalau sekiranya itu menghancurkan diri kita ya jangan. Walaupun itu kebenaran. Jadi kebenaran yang membangun, yang untuk kebersamaan, kesejahteraan bersama.
emang ada cara untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Ada cara untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Itu maksudnya lagu jurnalis itu lagu untuk jurnalis ya. Lagu yang bercerita tentang situasi batin para jurnalis. Para jurnalis. Oke. Ya mudah-mudahan secuplik ini tapi bisa membuat semangat, menambah semangat. Artinya teman-teman wartawannya mungkin lagi ngeliput demo atau apapun juga jadi semangat ya. Ya, harapan. Artinya semangat membangun. Betul. Jadi kita ingatkan lagi bahwa pers Indonesia itu adalah pers Pancasila, pers yang bertanggung jawab. Ya, itu pers Pancasila. Jadi kan pers tetap ada tuh pers zaman kemerdekaan. Sekarang tuh pers yang ini adalah pers Pancasila yang diatur oleh undang-undang itu ya pers Pancasila. Bebas tapi bertanggung jawab. Jadi bukan hanya mentang-mentang bener tuh main tulis saja enggak. Ada aturan main. Jadi harus menyelamatkan semuanya. Jadi penasaran lagunya kayak apa sih? Bahkan Mbak juga. Oh iya. Kita nyanyi bareng aja. Oke. Saya apa? Ya? Saya ngapa? Oh, dengerin aja begitu ya. Senangnya orang yang profesi jurnalis, hari-harinya selalu menulis berita tragis, krisis ataupun teroris. Tak lupa juga menulis yang manis. Oh, jurnalis, kita miris tak bikin menangis. Oh, jurnalis, hati-hati kena semprot komisaris. Yang paling kesal harus interview Narasumber yang sok tahu. Iya tuh nyebelin banget tuh. apalagi ditambah tingkahnya Yang berlalu. oh jurnalis Harus sesuai panggilan hati. Kalau tak ini susah setengah mati. Susah setengah mati. Oh berarti jadi jurnalis itu harus sesuai panggilan hati ya. Iya. Kalau misalnya ikut-ikutan kepaksa itu ada. Tadi kan ada potongan lirik yang kalau bikin kesal tuh narasumbernya udah tahu lagu terus nggak mau diwawancara nggak datang lagi. Padahal udah janjian gitu ya. Kasus itu. Mudah-mudahan Mbak Najwa bisa melewati. Iya baik, semangat lah. Pengen sih wawancara dia ya sebagai seorang jurnalis bagaimana tantangannya gitu kan. Ya, nah balik lagi ke tadi ya bahwa jurnalis itu memang harus sesuai panggilan hati. Jadi kan ketika mereka terjun ke atau meliput ke daerah-daerah konflik ya itu tadi resiko-resiko yang tidak dibayangkan, Iya. tidak tak terduga Iya. gitu kan, bahkan berhubungan dengan nyawa. Itu Betul, mereka harus betul. hadapi. Padahal mungkin udah ngambil posisi, ngambil gambar, posisi yang paling aman. Aman. Tahu-tahu ada botol kayak atau kena gas air mata, bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Itu yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Gitu kan, tidak sengaja. Bisa juga ketika sudah benar-benar ngambil ternyata hasil tangkapannya video ininya harus dihapus lah. Harus dihapus lagi Harus misalnya. pindah-pindah. Harus pandai-pandai dalam bertugas. Apalagi dalam situasi yang inilah kalau misalnya konflik politik itu yang paling nggak nyaman. Benar. Karena nggak ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Kalaupun misalnya media dapat berita bagus, kalau misalnya cetak oplahnya tinggi, tapi fasilitas umum kita rusak. Iya kan? Situasi Rakyat kita terluka. Terus apa untungnya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya kan? Kalau berperang melawan kemiskinan, berperang melawan kebodohan, nah itu bangunan namanya.
Atau kalau misalnya kita zaman kemerdekaan, musuh kita jelas siapa. Ya jelas kita musuh kita. Kawan dan lawan adalah saudara. Itu kan sedih. Sedih, sangat-sangat sedih. Saya terus terang baca berita semalam itu sempat merebus mili. Merebus mili ya? Sedikit mengenai. Iya. Dan kalaupun nggak hanya merebus milik, menangis pun cukup punya alasan untuk menangis. Karena kanan saudara, kiri juga saudara. Dan ini ya mungkin pesan buat DPR atau penguasa yang punya kekuasaan, yang punya senjata. Karena akan dibayar oleh keringat rakyat. Harus lebih bijaksana. Ayolah mendengarkanlah. Karena Indonesia nggak mungkin kuat kalau misalnya tidak maju bareng-bareng. Ya, kalau ribut sendiri atau jangan-jangan ada pihak asing yang memang sengaja supaya kita berantem sendiri. Iya, sehingga kita nggak bisa bikin pesawat, kita nggak bisa bikin mobil sendiri, kita nggak bisa bikin komputer sendiri. Waktunya habis untuk ribut. Bahkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sendiri, hanya beda pilihan politik, ribut juga. Nah, ini udah nggak sehat. Ini situasi kayak gini harus diakhiri, harus lebih bijaksana. Dan teman-teman yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya juga kami sangat mengapresiasi, tapi juga tetap berpesan jaga keselamatan gitu kan, dan juga jaga kondisi, jangan sampai termakan provokasi gitu kan. Biasanya gini ya, betul kata Pak tadi, menang jadi aman kalau punya abu gitu kan. Ketika kita benar menang tapi ternyata situasi ekonomi tambah tidak menentu jadinya. Dan yang bikin sedih lagi itu akhirnya terjadi perang antar agama, Islam dengan Islam perang, Kristen dengan Kristen perang. Iya kan? Karena di kubu sini ada Islamnya, ada Kristennya, ada Budanya, ada Hindunya. Kubu sini pun sama. Ini kan jadi nggak ini. Artinya kalau mungkin perang-perang zaman-zaman Nabi itu jelas musuhnya. Satu berpihak pada Tuhan, yang lain bukan berpihak pada Tuhan. Lah dua-duanya bertuhan. Nah, iya kan? Ini yang menarik gini. Ini dari sudut pandang pemerintah, DPR gitu ya. Bahwa undang-undang ini dimaksudkan kan dalam ketentuannya jelas untuk justru mensejahterakan gitu. Ya, kata pemerintah, kata DPR. Sementara dari sisi teman-teman buruh yang demo yang turun ke jalanan, justru undang-undang ini justru menyengsarakan dan tidak membuat kondisi mereka tidak menentu. Ya. Kalau saya baca itu pendapat Pak Kiai Said Agil Sirot, Ketua PPNU, bahwa undang-undang ini menindas rakyat kecil. Dia nyebutnya kan begitu. Saya terus terang aja nggak baca isi secara tuntas, secara judul begitu aja. Jadi memang banyak organisasi besar itu menolak. Ya. Dan Pak Ridwan Kamil juga sudah mengusulkan mencabut undang-undang itu. Bupati Tegal juga udah menandatangani untuk mencabut. Jadi dibahas ulang. Entah teknisnya gimana, kita berharap sih jangan ngelomboin gitu ya. Jadi jangan. Nah, yang mau saya garis bawahi ini sebenarnya. Kalau memang benar, artinya kan dari pemerintah ada niat baik. Kalau memang iya kan? Iya. Dari teman-teman pendemo pun juga ada niat baik. Ada niat baik dan niat baik harusnya bisa bertemu di kondisi yang lebih baik, benar? Iya. Itu harapan kita sih. Iya. Artinya kalau misalnya pemerintah niat baik untuk mensejahterakan rakyat, itu kan juga berarti bagus. Nah, cuma memang kita harus mencari itu. Kenapa satu objek yang sama bisa dilihat berbeda? Ya, nah, ini nih. Berarti kan harus menulis apa yang benar. Apa tolak ukurnya sehingga undang-undang itu menjadi yakin ini mensejahterakan. Nah, ini yang harus dibedah ini nih. Ya jangan ribut dulu. Memang harusnya kemarin tuh jangan buru-buru diresmikan. Di-share dulu. Ini loh rancangannya. Gini. Tanya poin-poinnya ini oke enggak? Ini enggak. Sehingga nggak timbul kemarahan. Kalau misalnya mungkin boleh jadi kalau itu sebelum rancangannya itu udah di-share dulu, nih rancangan dan kayak gini setuju nggak nih tokoh adat, tokoh masyarakat segala macam itu oke deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin kita perlu kerja keras sedikit sehingga kita perlu disiplin sedikit. Mungkin dibayar per jam atau apapun misalnya, nggak masalah kalau udah di ini. Boleh jadi itu memang benar-benar untuk mensejahterakan rakyat, tapi karena cara-caranya buru-buru lah tengah malam itu kan jadi ada curiga. Selalu caranya. Boleh jadi apanya itu udah benar, tapi cara itu juga lebih penting lagi. Benar.
niatnya benar tapi caranya Salah, iya tepat juga. Amos itu. Kayak seperti yang ditulis dalam aku tulis pamflet ini. Iya, aku tulis pamflet ini gue cari dulu nih. Tadi soalnya ngeliat tag ini dulu, Jadi jurnalis. tujuannya bagus, kadang prosesnya Iya. katanya. Niat itu boleh baik, tapi bisa berbelok ketika caranya tidak tepat. Gitu. Niatnya misalnya gini, Bejo mau nganterin Betok berobat, Nah, niatnya baik, iya, tapi melawan lampu merah misalnya, iya, itu jadi ya bahaya, salah, kan gitu. salah, iya. Tuh, kemarin tuh Atau Iya, misalnya iya. niat membahagiakan anak gadis orang, Ya, tapi caranya dibawa kabur ya nggak benar juga. Top benerin. jadi niat Tetap dan cara harus harus sejalan. harus ini. Kalaupun misalnya ini harus cepat-cepat revisi itu. Kalau menyadari bahwa ini salahnya caranya kurang tepat, cepat-cepat ngomong minta maaf. Iya. Selesai. Karena kan tadi basicnya niat itu tadi kan, niat baik itu tadi. Jadi mungkin kembali ke Omnibus Law seandainya Ketua DPR atau Presiden atau siapapun lah dihadapin. Oke, jangan pada gaduh. Kita fokus kepada undang-undang. Bagian mana yang dikomplain? Iya. Iya kan? Bagian mana yang nggak sesuai? Bagian mana yang dituduh bahwa itu akan menyengsarakan? Buka aja di Benar. nggak perlu Dan takut. kalau memang ada kesalahan penerimaan atau kesalahan perspektif kan tinggal Ada dialog, dijelaskan. ada dialog. Ketemu Ki? Udah dari tadi. Ini pengen baca isinya sajaknya W.S. Rendra, judulnya Aku Tulis Pamflet ini. Kalau saya justru pengen nyanyi lagu ini. Oh, Indonesia Pusaka. Jadi gimana teknisnya nih? Berarti silakan baca, saya sesuai. Oke. Boleh kita nyanyi nih. Ke kampus. Oh, baru bincring lu. Hom nggak apa-apa, hom. Lebih gerak puisinya. Oh, iya. Aku tulis pamflet ini, karya W.S. Rendra. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyakan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam, tertekan dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar, duduk, berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyingkapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah. Kegamangan, kecurigaan, ketakutan, kelesuan. Aku tulis pamflet ini
karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih ada cahaya, matahari yang tenggelam diganti rembulan, lalu besok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam air lumpur kehidupan, aku melihat bagai terkaca, ternyata kita toh manusia. Bejambon, Jakarta, 27 April 1978. Potret pembangunan dalam puisi. Di sana tempat lahir Bella, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Lindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Alhamdulillah. Yang bisa berdoa lah, mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja, tidak ada perang saudara. Mas Dokter, berarti saya pamit ngomong ya, ada malam. Loh, Udah malam, capean. pagi, Makanya Pagi. tidur dulu. jadi nggak. Kebanyakan begadang. Iya, jadi orientasi waktunya bisa kacau. Oh iya. Pagi disangkanya malam. Mau kucing. Iya. Ntar gue lagi yang ngalangin. Ya, Nah, gitu dong. Nah, maklum. Ini urusan warung aja ini harus beres. Gimana negara tuh sama investasi asing kan? Harus beres. wajib lagi. Benar. Soalnya jagain warung ini tanggung jawabnya gede. Nah, ini Betul. ini dia. Amanah. Mana bener. Walaupun hanya menjaga warung aman. Iya. Sama. Iya. Jadi di langit itu mencatatnya bukan soal besar atau kecil, kecil besar sama besar tanggung jawabnya. Amanahnya itu harus dijalankan. Mas Pelar, terima kasih. Kopinya enak banget. Kita mau jalan juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di luar.